Untuk menambah semangat dan kecintaan kita kepada Indonesia Bumi Pertiwi, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebaikan selalu ada di setiap hari, termasuk hari ini. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa sejenak yang insya Allah akan dipimpin oleh Bung Supian Hadi SOSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami memandu doa ini dengan cara Islam kepada sahabat-sahabat yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallimu li ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa an tu'ammiru nahdatal watani wa nahdatal banati bifuru'ihima ila yaumiddin wa an tansuruna wa taftah alaina wa tarzuqana wa takhfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabb, di hari ini kembali kami angkat kedua tangan ini karenamu, meminta kepadamu untuk PWI Kabupaten Konawe Selatan. Lindungilah kami, berilah kami petunjuk dan hidayahmu, agar kami dalam menjalankan tugas dan amanah, menegakkan serta memperjuangkan pilar demokrasi berjalan dengan baik tanpa halangan dan rintangan. Ya Allah yang Maha Besar, kami takkan bisa membesarkan nama daerah kami, nama PWI kami tanpa kebesaranmu. Kami tak akan bisa mengangkat nama hambamu yang menjadi mitra, menjadi narasumber berita kami tanpa kebesaran namamu. Untuk itu, tunjukkanlah jalanmu ya Allah. Ya Rabbi ya Karim, penguasa langit dan bumi, kami tak akan bisa menjadi ratu dunia tanpa kuasamu. Walau kami sadar, kesejahteraan wartawan kadang sering jauh dari harapan. Namun kami yakin dan percaya melalui jembatan silaturahmi yang engkau ajarkan kepada nabimu hingga kepada kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuat kami semakin kuat. Terangkanlah jalan kami, terangilah jalan kami dengan nur Muhammad, agar kami terhindar dari godaan syaitan yang menjerumuskan melalui berita bohong dan fitnah jelang pemilu 2024. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Engkaulah tempat kami berlindung. Ya Allah, lindungilah para pemimpin kami, pemimpin daerah kami, orang tua kami, kakak-kakak kami, kedua ibu dan bapak kami. Ampuni dosanya, berilah kepada kami kesehatan, umur panjang, bahagia dunia dan akhirat, demi terwujudnya daerah yang sejahtera, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan dengarkan laporan panitia pelaksana oleh Bung Aliadin Koteo. Dengan hormat kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Surudin Nangka STMM. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Irham Kalengko SOS MSI, beserta Ibu Anggota Dewan, Ibu Haja Yuliati. Yang kami hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Sarjono, kakak saya yang biasa disapa dengan Kopral Jono, didampingi Bapak Sekretaris Madar Tayong dan Ketua Bidang Organisasi, beserta seluruh rombongan PWI Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir. Yang terhormat Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat seluruh kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan yang sempat hadir dan tidak sempat kami sapa satu persatu. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan atau yang wakili. Juga yang terhormat kami sampaikan kepada Kakak Damsar, Ketua KNP Provinsi Sulawesi Tenggara, luar biasa sudah sempat hadir. Kepada ketua-ketua organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemampuan yang sempat hadir, kami ucapkan terima kasih. Demikian juga kepada seluruh tamu undangan. Mengawali laporan panitia, ingin kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, baik kepada Bapak Bupati Konawe Selatan, kepada Ketua DPRD, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir, yang seyogianya pelaksanaan pengukuhan PWI Kabupaten Konawe Selatan terlaksana pada pukul 15.30, tetapi harus diundur sampai pukul 20.00. Tentu semua di luar dari kendali kami sebagai panitia. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai agenda, juga sesuai undangan yang telah Bapak Ibu terima. Di tempat ini juga ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, kepada Bupati Kabupaten Konawe Selatan, kepada Bapak Irham Kaleng, dan seluruh SKPD yang dalam suasana yang begitu sibuk, agenda-agenda pemerintahan yang begitu padat, mulai dari siang tadi sejak pukul 13 berlangsung, namun dapat menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan kami. Paling penting, ingin kami ucapkan terima kasih kepada Abang Dabang Sarjono yang sejak jam 4 sore tadi standby menunggu dan tidak meninggalkan tempat, kendati masih banyak agenda-agenda penting yang juga bertabrakan dan juga diagendakan pada hari ini. Karena itu ucapan spesial terima kasih kami haturkan beserta kepada seluruh rombongan PWI Provinsi. Bupati Konawe Selatan, Ketua DPR dan Ketua PWI Provinsi yang kami hormati. Sejak ditetapkan pleno diperluas 30 Agustus 2023, PWI Kabupaten Konawe Selatan yang beranggotakan kurang lebih 20 orang memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengukuhan PWI Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, panitia secara serentak telah melakukan audiensi
dengan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini Bapak Bupati, juga kepada Ketua DPRD, termasuk beberapa organisasi perangkat daerah dan juga organisasi-organisasi di Konawe Selatan. Selain itu, pelaksanaan pengukuhan hari ini juga menjadi ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya. Karena jujur saja kegiatan hari ini terlaksana karena support dari Bapak Bupati Konawe Selatan, Ketua DPRD, Ketua KONI, Kepala Dinas, dan seluruh stakeholder yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi yang pasti ucapan terima kasih kami atas support sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik, dan kita tahu bahwa konsekuensi anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini sangatlah besar. Terakhir, kami ingin sampaikan juga sebagai bahan laporan kepada Ketua PWI Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa setelah pengukuhan ini, insya Allah mewakili teman-teman akan segera melaksanakan rapat kerja yang dirangkaikan dengan upgrading pengurus, yang mestinya penyampaian ini tidak kami sampaikan dalam momentum hari ini, tapi karena kami lihat dalam agenda pengukuhan ini tidak terdapat sambutan Ketua PWI terlantik Kakanda saya, Kakanda Herman, makanya kami anggap penting untuk kami sampaikan. Saya rasa melaporkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini mohon untuk dimaklumi dan mohon untuk dimaafkan. Insya Allah ke depan PWI Konawe Selatan akan terus berbenah dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan membacakan surat keputusan pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan. Surat keputusan nomor 028 garing PWI garing Provinsi Datar Sultra garing angka Romawi 9 garing 2023 tentang susunan pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan periode 2023-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, susunan pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan periode 2023-2026. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari tanggal 1 September 2023. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Tenggara: Sarjono Ketua, Mahdar Tayong Sekretaris, Haji At-Toraidi Wakil Ketua Bidang Organisasi. Cap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 028 garing PWI garing Provinsi Datar Sultra garing angka Romawi 9 garing 2023. Susunan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Konawe Selatan periode 2023-2026. Kepada pengurus yang saya sebutkan namanya, kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung secara berurutan. Ketua Herman, Sekretaris Supian Hadi, Bendahara Laode Kadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan seremoni pengukuhan pada saudara-saudara sekalian, menyampaikan hal yang prinsip dalam menjalankan amanah organisasi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 18 September tahun 2023
saya Ketua PWI Provinsi Sulawesi Tenggara mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan periode 2023-2026. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pengurus oleh Ketua PWI Sulawesi Tenggara, Bung Sarjono Esos MAP, didampingi Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Tenggara. Kepada Saudara Ketua, Saudara Kehormat, saya serahkan Pataka Persatuan Wartawan Indonesia untuk dikobarkan di Jazirah Konawe Selatan dengan tetap menjunjung tinggi harkat martabat organisasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Ketua PWI Kabupaten Konawe Selatan, secara resmi menerima Pataka PWI Kabupaten Konawe Selatan untuk selanjutnya dikibarkan di seluruh Jazirah Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah atas pengukuhan PWI Konawe Selatan periode 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Konawe Selatan, yang kita sama-sama hormati, kita banggakan pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan beserta anggota yang sempat hadir, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Konawe Selatan yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala Bapak Ibu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati teman-teman pengurus atau ketua PWI Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang kami hormati pengurus PWI Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan yang baik ini. Saya akan memperkenalkan teman-teman pengurus provinsi, Pak Bupati, karena ini adalah momentum yang baik untuk kita menjalin silaturahmi. Karena pengurus-pengurus, khususnya pengurus harian PWI Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pimpinan-pimpinan media dan organisasi-organisasi perusahaan media yang eksis di Sulawesi Tenggara. Saudara Sekretaris Dr. Mahdar Tayong yang juga Direktur Kendari Express Rakyat Sultra, saya minta berdiri, tidak apa-apa berkali-kali. Kemudian Wakil Ketua Bidang Organisasi yang punya gawean acara kita ini, Bapak Haji atau Raidi, di Koordinator Liputan RRI Kendari. Kemudian Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Dr. Umar Marhum, saya minta berdiri. Wakil Direktur Rakyat Sultra. Kemudian Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PWI Provinsi Sulawesi Tenggara Gugus Suryaman.
Wakil Ketua Bidang Kesra Muhammad Irwan, saya tidak apa-apa, saya sebutkan saja sedikit, dan ini penantian yang panjang kita bersama-sama di sini. Kemudian Pak Muhammad Dedi, Bidang Advokasi Wartawan. Ada Pak Ismet, Pak Andi Jumawi, Pak Herman ini Ketua PWI Konawe Selatan sebetulnya tidak juga terpaksa, tapi mesti mencari penggantinya karena beliau ini playmaker PWI, Pak. Dia pengurus seksi wartawan olahraga yang mengurusi aktivitas keolahragaan di PWI, dan ada event nasional namanya Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Saudara Herman yang selalu sibuk karena memang dia punya talenta mengurus olahraga, apalagi kalau sepak bola, Pak. Saya tahu betul banyak utang kadang-kadang karena mengurus sepak bola. Di sini juga hadir para PKK-nya PWI, Pak, namanya IKWI, Ikatan Keluarga Wartawan. Ini mereka bertiga. Ini bisa independensi kita agak terganggu kalau ini juga yang bereaksi ini. Tapi ya kita berusaha harus tegak untuk menjalankan amanah organisasi. Yang khusus kami banggakan saudara-saudaraku yang begitu serius membentuk, melahirkan, mencetak sejarah pembentukan Kabupaten Konawe Selatan yang tadi kita saksikan baru saja kita kukuhkan. PWI terbentuk tahun 1946 di kota bersejarah Solo. Kalau saya tidak salah, kita tidak pernah membayangkan kalau terbentuk di Konawe Selatan di tahun 2023. Kalau tidak salah 77 tahun yang lalu baru kita terbentuk. Maka tadi Pak Bupati, Pak Ketua disampaikan bahwa Bapak lagi menjalankan tanggung jawab pemerintahan sosial kemasyarakatan. Saya bilang ya itu hanya beberapa jam saja kita menunggu. Ini menunggu terbentuk Konawe Selatan, PWI-nya 77 tahun. Tidak ada apa-apanya. Kita dijajah Belanda, menanti kemerdekaan itu 350 tahun ditambah dengan Jepang. Jadi kita tetap semangat menunggu Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak hadirin, Ibu sekalian yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, memohon maaf. Saya juga tadi tidak menyebut nama karena khawatir jangan sampai salah malah menimbulkan masalah. Mudah-mudahan ini bisa mewadahi keinginan kita, niatan kita bersama-sama menghadiri pembentukan pengukuhan Kabupaten PWI di Kabupaten Konawe Selatan. Sebetulnya PWI di Konawe Selatan ini hari ini kita kukuhkan bukan hanya sebagai tuntutan rutinitas organisasi, tapi sudah menjadi kebutuhan. Kalau sudah berbicara kebutuhan, kalau di DPRD anggarannya harus masuk, harus juga diparipurnakan karena menjadi kebutuhan rakyat Konawe Selatan. Kira-kira itulah yang menjadi spirit bagi kita bahwa PWI di Kabupaten Konawe Selatan memang sudah harus dibentuk. Ya selain daripada itu juga saya sendiri juga sering bolak-balik di Konawe Selatan. Ya kebetulan juga nama Sarjono, tapi memang di desanya kita di Watu Mulewe itu memang desa kampung Jawa juga. Jadi secara emosional ada tanggung jawab dan secara organisasi memang dibutuhkan. Bapak teman-teman pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan,
kehadiran organisasi PWI di Konawe Selatan bukan untuk menjadi sebuah akrobatik, tetapi menjadi sarana wadah untuk melayani kepentingan anggota, mengontrol perjalanan profesi kewartawanan. Di Kabupaten Konawe Selatan kita tahu bukan hanya PWI, ada organisasi-organisasi profesi lain. Kita tidak apa-apa hidup berdampingan sama dengan minyak dan air, tapi tidak akan pernah bercampur. Kita jalan di atas koridor dan keyakinan kita masing-masing, kita saling menyayangi dan saling menghormati. Karena kalau kita musuh-musuhan, yang pusing Kadiskominfo, Pak Bupati, Pak Ketua DPR. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ada wartawan yang unjuk rasa ke Pak Bupati, ke Pak Ketua DPR. Kita yakin saja dengan posisi kita sebagai pilar demokrasi keempat bisa menjadi quality control informasi yang menyehatkan untuk publik Konawe Selatan. PWI sejak berdirinya sampai hari ini tetap menjadi mitra strategis pemerintah. Tetapi tidak berarti bahwa PWI tidak independen. Ini sudah takdir. Bagaimana ketua PWI diketuai oleh para sesepuh kita, Pak Harmoko. Bagaimana Pak Harmoko menjadi ketua Golkar. Tapi PWI kepemimpinannya terus eksis. Menjadi garda mengawal NKRI. Saya kira di Konawe Selatan juga begitu. Warna-warni, ada biru, ada merah, ada hijau, dan lain-lain. Tapi kalau bicara Konawe Selatan, hanya merah putih yang kita tahu di Konawe Selatan untuk PWI. Bapak Bupati, Pak Ketua DPR, dan Bapak-Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya beberapa kali menghadiri acara seremoni PWI Pak di Sulawesi Tenggara. Tapi malam ini saya juga sempat bisa enggak saya bicara ini sebentar? Karena baru player pengantarnya sudah mengungkit sejarah panjang dan 77 tahun yang lalu. Kemudian tempatnya juga istimewa di tempat ini. Biasanya saya kalau dikonfirmasi oleh teman-teman, sudahlah kita pinjam di mana saja, kalau perlu di ruang kelas. Nah, tapi ini teman-teman, terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Ketua KONI, dan Bapak-Bapak sekalian sudah mensupport PWI, dan insya Allah kemitraan ini kita manfaatkan. Rekan-rekan saudaraku di PWI Konawe Selatan, jadikan kesempatan menjadi pengurus PWI untuk berbuat kebaikan. Tidak ada yang bersih di antara kita semua, tapi mari kita saling mengingatkan. Karena tugas kita adalah melalui pemberitaan kita, melalui karya-karya kita, publik itu menjadi sehat. Karena berita kita yang tadinya ada miss antara teman satu, antara tetangga yang satu, karena ekonomi, karena politik, karena apa, tapi dengan berita bisa terurai dan bisa bagus. Insya Allah pahalanya ada di sana. Bapak Ibu sekalian, kami memahami bahwa kendala atau tantangan yang dihadapi PWI di masa yang akan datang di Sulawesi Tenggara ini sudah terbentuk secara organik di Kabupaten Kolaka, Kota Bau-Bau, Konawe Utara, Wakatobi, kemudian malam ini Konawe Selatan. Insya Allah saya berkomitmen sebelum mengakhiri
kepemimpinan dalam periode saya seluruh kabupaten. Kalau memang terpenuhi di 17 kabupaten, saya akan tuntaskan. Itu tanggung jawab saya bersama teman-teman pengurus yang saya sebutkan tadi. Dan saya mengajak teman-teman wartawan yang berpraktek sebagai wartawan untuk meleburkan diri di organisasi profesi. Mau AJI, IJTI, PWI, itu dijamin oleh undang-undang untuk memilih. Tapi juga undang-undang tidak melarang seseorang yang berpraktek sebagai wartawan tidak berorganisasi. Tapi banyak fakta yang terjadi, ditangkap karena gerakan tambahan, cek dia tidak PWI, tidak AJI, tidak IJTI. Paling tidak kalau kita berorganisasi ada kesempatan seperti ini, atau nongkrong di sekretariat saling mengingatkan. Mari kita profesional. Saya kira Pak Bupati, kenapa harus tidak pulang istirahat malam ini dengan padatnya kesibukan mereka, ketua DPR, ibu anggota DPR, dan bapak-bapak sekalian? Karena ingin melihat PWI di Konawe Selatan bisa menyehatkan kita semua. Nah, untuk sehat, salah satunya harus punya nutrisi yang baik. Dan sampai di situ Pak Bupati dan Ketua DPR itu sudah paham. Karena saya juga disampaikan Pak Bupati, Pak Ketua, kalau terbentuk PWI di Konawe Selatan, Ketua Provinsi tidak perlu pikirkan maksudnya nasib kami. Saya bilang, ya insya Allah kalau sudah terpenuhi kita bentuk secepat-cepatnya. Harus lebih cepat Pak, sebelum diketuk palunya. Wah, tanya Ketua Bidang Organisasi, bagaimana memenuhi syarat? Kalau memenuhi syarat kita selesaikan ini. Alhamdulillah malam ini menjadi sebuah kepastian, menjadi sejarah bahwa PWI di Kabupaten Konawe Selatan terbentuk. Pak Bupati yang kami hormati, di era sekarang ini globalisasi, erupsi ini sudah memang menjadi sebuah keniscayaan. Adanya informasi yang menerpa kita sulit bedakan antara informasi yang valid dan tidak valid karena kehadiran media sosial. Dan hampir-hampir media arus utama, baik cetak, koran, radio, itu hanya menjadi instrumen kunci untuk mempertanyakan kevalidan atau kebenaran informasi itu. Kita berharap begini, yel-yel PWI profesional, cerdas, berintegritas, itu kalau dirumuskan kira-kira waras. Wartawan berintegritas dan cerdas berarti kan waras. Maka yang masuk di PWI harus memastikan diri Anda adalah waras. Kalau tidak waras, ya mungkin anggota PWI yang sudah lama atau baru kita tidak tahu. Tapi insya Allah yang malam ini dijamin waras. Karena sudah berkomitmen, PWI profesional, cerdas, berintegritas. Kira-kira kalau di akronim berarti waras. Nah, ini menjadi tantangan kita. Dan kalau ada informasi yang diragukan, hoax, kita ingin ada satu pertanyaan. Kalau mau cari berita yang benar, cari di media-media yang memenuhi standar. Dewan Pers menggariskan media perusahaan pers yang memenuhi standar itu ada. Dan teman-teman, saya tidak ragukan Pak Bupati, Pak Ketua, dan Bapak-Bapak sekalian, karena ini yang dilantik tadi hampir rata-rata direktur media Pak. Jadi sebetulnya kalau Pak Bupati, Pak Ketua DPR datang, wah masa kemuran direktur, saya ini Ketua DPR, besok pemilu belum tentu saya terpilih, tapi Bapak-Bapak ini direktur Pak. Tapi ini juga karena dampak sebuah kemajuan yang memang harus begitu adanya. Kalau sebetulnya di UMKM itu juga perusahaan media ini ada kualifikasinya Pak. Ada memang perusahaan media UMKM
Ya, makanya ada kemitraan. Tapi itu jauh lebih bagus dilakukan secara profesional daripada jalan jadi mencari-cari kesalahan orang. Itu tidak terpuji, dan itu lebih banyak konotasinya mengganggu pihak lain. Lebih bagus dijalankan secara profesional. Secara formal dan secara yuridis, PWI adalah organisasi yang berbadan hukum dari pusat sampai ke daerah dalam surat keputusan, sehingga pengalaman kami kalau menerima stimulus dari pemerintah dalam bentuk hibah itu dibolehkan, Pak. Bolehkan, dan di provinsi juga begitu, di daerah-daerah lain juga begitu. Cuma jauh hari kita saling mengingatkan teman-teman bahwa mengelola uang negara itu tanggung jawabnya juga ke negara. Lain cerita kalau uang dari Pak Bupati, dari Pak Ketua DPR, bertanggung jawabannya. Jangan sampai ada cerita sedikit ini Pak Bupati. Jadi ada teman yang sudah cukup senior tapi orangnya masih muda juga sampai sekarang. Jadi dia di suatu kabupaten dia datang, saya mau ke Jakarta Pak. Waktu itu pesawat baru merpati Pak di Sulawesi Tenggara. Oh sudah dibantu. Giliran hari ABRI di Korem, karena Bapak ini kepala daerah tentara, dia hadir Pak. Dia tanya, rupanya kau tidak berangkat ke Jakarta. Teman yang satu dia tanggap, oh berarti nih habis dia japri Pak Bupati ini. Dia bilang, lusa Pak baru berangkat. Dijawab dengan yang satunya, lusa baru berangkat Pak. Jadi ya ini harus memang kita kemas harus lebih profesional lagi. Kalau ada program, saya kira Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Siwo khususnya saya titip Pak Ketua KONI, Siwo ini lebih pada di KONI, di OPD, di Dinas Pemuda Olahraga. Dan saya kira harus konkret lah kalau ada program, ajukan program itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai keberagaman dalam berorganisasi, saya ulangi lagi, saya tekankan teman-teman, PWI hadir di Kabupaten Konawe Selatan untuk bergandengan tangan dengan teman-teman lain. Jangan, ya karena terus terang kuantitas masanya PWI ini lebih besar Pak daripada organisasi yang lain. Dan seperti beberapa orang tinggi-tinggi pendidikannya juga cukup mumpuni Pak. Walaupun ketuanya hanya kopral sebagai disampaikan Ali Adin, tapi saya bangga. Jadi saya mengajak teman-teman yang belum berorganisasi, jangan ragu ber-PWI. Ini organisasi ini adalah pertarungan harga diri dan kehormatan kita. Organisasi ini ada untuk menjaga marwah profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesi. Maka karena itu teman-teman juga yang melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, kita coba bagaimana mendapat dukungan. Dan alhamdulillah Pak, beberapa teman yang penting memenuhi syarat kita perjuangkan, ada dukungan dari mitra-mitra kita. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Bapak Ibu sekalian, memakan waktu yang cukup panjang karena ini juga kesempatan yang luar biasa yang membahagiakan bagi kita sekalian. Dan terkhusus kepada Pak Bupati, kami mohon maaf acara di sana tadi Pak Ketua, mungkin wartawan tidak ada yang liput anggota PWI karena semua sudah terkumpul di sini. Jadi kemudian juga akan berterima kasih Pak, di tengah kesibukan Bapak, kepadatan Pak Ketua masih sempat untuk bersama-sama kami. Ini satu kehormatan, satu kebanggaan bagi kami. Mudah-mudahan kemitraan kita langgeng dan insya Allah karena semua kita berpikir untuk kepentingan daerah kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Konawe Selatan beserta seluruh jajaran UPD yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan saya Ibu Haja Yuliati, anggota DPRD Konawe Selatan. Yang saya hormati saudara saya Bung Sarjono, nileting saya di Sospol, Pak. Terima kasih, alhamdulillah, sebagai Ketua PWI dan tentu saja seluruh pengurus PWI Provinsi Sulawesi Tenggara yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sahabat saya Bung Adi Jaya Putra, Ketua KONI Konawe Selatan. Yang saya hormati Komisioner KPU Konawe Selatan. Yang saya hormati adinda saya, Ketua KMP Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati tentu saja seluruh teman-teman organisasi profesi yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari semangat kita semua untuk tiada hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita bisa hadir dalam rangka turut meramaikan sekaligus menyaksikan pengukuhan daripada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Konawe Selatan. Sebelumnya saya secara pribadi maupun kelembagaan mohon maaf terlambat hadir tadi, tentu bersama-sama Bupati. Kami tadi banyak agenda di luar dari yang kami rencanakan. Tapi ya namanya sebagai pelayan masyarakat, Pak Bupati tadi sempat bisik-bisik saya, Dinda Ketua gimana? Saya bilang insya Allah Pak, kita hadir. Sebenarnya kalau Pak Bupati mau berpikir, Pak Bupati ini kan banyak instrumennya, ya kan? Bisa saja dia tunjuk Kadis Kominfo untuk hadir, mewakili kan? Selesai. Saya juga bisa telepon anggota atau wakil ketua untuk mewakili. Tapi kenapa kami sengaja hadir bersama-sama? Karena kami tahu bahwa teman-teman wartawan media yang tadi dilantik sebagai anggota PWI sudah membersamai kami selama kurang lebih 20 tahun di Konawe Selatan. Dalam suka dan duka, dan kayaknya lebih banyak dukanya, seperti yang disampaikan tadi. Tapi bahwa itulah komitmen kita untuk membangun daerah kita. Ya, kalau Pak Bupati dan kami DPR berkomitmen untuk bagaimana mendorong proses progres pembangunan berdasarkan hitungan angka-angka APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah, tapi teman-teman wartawan yang tergabung dalam PWI juga berkomitmen untuk menyiarkan progres pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan itu tentu tidak mungkin, mohon maaf, Konawe Selatan begitu luas, tidak mungkin Pak Bupati tiap hari mau keliling berkuar-kuar berpidato, ya kan? Tetapi alhamdulillah lewat teman-teman lah, sehingga seluruh informasi progres pembangunan Pak Bupati, pemerintah daerah Konawe Selatan semua dapat sampai kepada masyarakat. Dan itu tentu bukan baru hari ini. Sekali lagi sudah kurang lebih 20 tahun kita bersama. Tentu ini bukan waktu yang singkat. Yang berikut, bahwa ke depan tentu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang di depan mata kita hari ini adalah bagaimana kita menata agenda politik menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Tentu peran PWI sangat besar. Kenapa? Ya, daerah kita ya sudah sejauh-jauh kita melihat secara global Indonesia hari ini pemerintahan luar biasa kan. Di Konawe Selatan alhamdulillah setiap proses politik kita bisa lewati dengan damai dan sejuk. Juga tidak lepas dari fungsi teman-teman media yang ada di Konawe Selatan. Kalau kemarin belum ada wadahnya, belum ada organisasinya, masih bisa berjalan dengan yang dikatakan tadi ketua, mereka sudah bekerja secara profesional, cerdas, ya kan? Nah, insya Allah dengan terbentuknya satu wadah ini, saya yakin tentu akan semakin besar harapan kita untuk semakin profesional dan semakin cerdas. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Agenda besar kita ini karena tanggung jawab negara ini bukan cuma tanggung jawab presiden, gubernur, Pak Bupati, tapi tanggung jawab kita semua, seluruh stakeholder yang ada di, kalau kita di daerah tentu di Konawe Selatan. Fungsi media ini terkadang orang melihat sebelah mata. Ya mohon maaf saya katakan demikian. Karena sekarang ini mohon maaf hampir kita tidak bisa bedakan yang mana wartawan yang benar dan yang tidak benar.
Karena sekarang orang semua punya kamera. Semua kita lihat sudah pergi wawancara. Ya kan? Semua kita buka di grup-grup banyak sekali berita. Ya kan? Tetapi belum tentu ada, dari sekian puluh berita itu belum tentu ada yang mencerahkan. Akan seperti itu. Nah, sementara harapan kita adalah bagaimana kita bangun Konawe Selatan ini bersinergi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tentu Pak Bupati ini dan kami tidak anti kritik. Saya kira kalau daerah ini mau besar, memang harus juga ada yang mengkritik. Nah, tetapi kita juga berharap bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD juga harus dikabarkan. Berbagai macam keberhasilan, ya kan? Saya mohon maaf kemarin sempat sentil sedikit Kadiskominfo, ya kan? Terkadang di media grup banyak sekali yang mengkritik pemerintah daerah, tapi tidak ada yang jawab, ya kan? Sementara ini bukan berarti kita, lagi-lagi saya ulangi, kita tidak anti kritik, tapi bahwa kita butuhkan satu media yang menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Tapi saya yakin Pak Kadiskominfo ini yang selama ini telah mengorganisir dengan baik dan bermitra dengan baik dengan teman-teman media, insya Allah ke depan akan semakin baik. Kita harapkan kalau tadi terkait kesejahteraan, saya kira luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman media. Jujur Pak Ketua, teman-teman ini curhatannya kalau bukan ke Bupati ke saya, ya kan, kepada teman-teman yang lain. Tetapi satu yang pasti bahwa semangatnya mereka tidak menyurutkan daripada apa yang mereka dapatkan. Semangat ini yang tentu harus kita ambil semua. Kan terkadang orang mau berbuat kalau dia melihat ada manfaat yang besar, ya kan? Seperti itu. Tetapi teman-teman media ini luar biasa. Sekali lagi tidak mengenal ruang dan waktu. Mau tengah malam, mau siang, mau subuh, ya kan? Ketika ada kegiatan-kegiatan teman-teman di pemerintah daerah, mereka selalu hadir. Kecuali tadi ya, lagi-lagi karena memang bertepatan dengan agenda ini. Nah, insya Allah dengan terbentuknya PW ini, apalagi tadi saya dengar sebagai sebuah organisasi yang memiliki payung hukum yang jelas, tentu juga tidak salah kalau diberikan perhatian. Dan saya kira momentumnya tepat. Kebetulan saat ini insya Allah paling lama 1 bulan ke depan kami sudah akan membahas menetapkan anggaran pendapatan daerah tahun 2024. Nah, ini momentumnya tepat, ditantang sehari ini Ketua PBI Konawe Selatan segera melakukan rapat kerja. Ya, karena untuk menentukan program harus rapat kerja, ya kan? Nah, mudah-mudahan 1-2 hari ini atau 1 minggu ini segera melaksanakan rapat kerja, menyusun program apa yang bisa kita bermitra dengan pemerintah daerah. Ini luar biasa. Pak Bupati insya Allah tidak pernah mengatakan tidak kalau untuk kebaikan kita di Konawe Selatan. Nah, seperti itu. Tentu dengan segala kekurangan kami juga selama ini, ya mohon bisa dimaklumi. Tetapi lagi-lagi segala pikiran kita curahkan sepenuhnya untuk bagaimana membangun daerah kita yang kita cintai. Pak Bupati ini mohon maaf kalau kita melihat dengan usianya beliau, ya mohon maaf kita kadang kalah. Kenapa? Beliau sampai tengah malam, belum tentu kalau kita datang di sana bilang beliau, mohon maaf, Pak Bupati ini tidak pernah tidur di bawah jam 12. Kenapa? Karena setiap saat ada saja tamu yang datang, ada saja urusan-urusan harus dibicarakan. Nah, seperti itu. Kita mungkin mohon maaf terkadang jam 9 sudah tidur. Ya kan? Tapi beliau ya seperti malam ini, mohon maaf kalau kita lihat pakaiannya dari pagi Pak Bupati ini belum mandi, Pak. Iya kan? Ya. Nah, itu dia. Makanya tadi saya begitu pulang, ya tidak boleh kalah, harus cepat duluan datang. Saya tadi berpikir mau sampai ke rumah dulu mandi, saya bilang, Pak, ini kalau kita muncul sudah berbeda pakaian, sementara Pak Bupati masih pakaian yang tadi pagi, wah ini berarti kita sudah kalah 1 langkah. Nah, ini juga semangatnya beliau yang harus kita pegang, ya kan? Dimanapun ketika beliau dibutuhkan, sepanjang itu untuk kebersamaan dan kebesaran kita di Konawe Selatan, beliau selalu hadir. Jadi tidak usah khawatir. Kepada teman-teman media, mohon maaf teman-teman PWI, silakan segera menyusun program apa yang bisa pemerintah daerah kita bersinergi, kita bermitra, insya Allah bisa diwujudkan. Seperti itu. Harapan kita PBI ke depan bagaimana
bukan hanya bagaimana memberitakan Konawe Selatan tentang apa yang kita buat, tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat kita. Ya kan? Banyak hal-hal yang selama ini tidak tersampaikan kepada publik, baik itu berita-berita pendidikan yang berhubungan dengan olahraga, ya kan, budaya, pariwisata kita. Karena ini semua modal kita, Pak Bupati, dalam menjual daerah kita. Bagaimana orang bisa banyak yang datang, ya kan, seperti itu. Sekilas, lagi-lagi masing-masing orang banyak punya kamera, tapi sangat jarang orang yang bisa mengurai, ya kan, membuat satu kalimat yang bagaimana bisa menarik orang untuk datang. Dan tentu itu hanya dimiliki oleh teman-teman wartawan. Karena kenapa? Karena mohon maaf, teman-teman yang tergabung dalam PWI ini bukan wartawan abal-abal atau bukan hanya wartawan yang asal tahu memegang kamera, ya kan? Tetapi mereka, saya tahu, melewati banyak tantangan-tantangan untuk duduk menjadi seorang wartawan, apalagi sebagai seorang direktur perusahaan media, ya kan, seperti itu. Nah, sehingga saya katakan, insya Allah Pak Ketua PWI Sulawesi Tenggara, yakinlah bahwa yang Anda lantik tadi teman-teman yang selama ini telah berbuat banyak untuk Konawe Selatan. Dan kenapa kami hadir, saya kira itulah jawabannya, bahwa perhatian Pak Bupati dan kami kepada rekan-rekan media tidak tidak kurang dari apa perhatian kami kepada organisasi yang lain. Seperti itu. Saya kira itu dari saya, mohon maaf tidak panjang lebar. Selamat kepada teman-teman yang sudah dilantik. Mudah-mudahan PWI ini, walaupun tadi katakan sudah 77 tahun berdiri, di Konawe Selatan baru berdiri, tetapi bukan berarti bahwa karena baru berdiri lalu kemudian kita tidak bisa berbuat yang terbaik. Saya yakin andaikan PWI ini berubah menjadi partai politik, sudah menjadi partai terbesar di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Tapi karena PWI tetap komitmen dengan jalurnya, ya kan, maka dengan segala kekurangan dan kebesarannya, alhamdulillah hari ini PWI tetap eksis. Saya kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman PWI dan juga kepada teman-teman PWI Sulawesi Tenggara. Mohon maaf sekali lagi acara ini sampai tertunda hanya karena menunggu kehadiran kami. Tapi lagi-lagi itulah komitmen kita terhadap teman-teman semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Konawe Selatan serta anggota. Saya hormati Ketua PWI Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran anggota yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua KMPI Konawe Selatan, Ketua KONI Konawe Selatan, jajaran PWI Konawe Selatan yang baru saja kita saksikan pengukuhannya. Saudara-saudara UPD yang sempat hadir pada malam hari ini, yang sama saya muliakan. Pertama-tama, ya saya harus mohon maaf. Sebenarnya saya itu tidak pernah membuat suatu acara baru terlambat. Dimohon maaf dan terima kasih. Tadi sudah saya wakilkan sebenarnya Kadiskominfo, karena kita tidak ingin acara ini tertunda. Habis maghrib saya masih disampaikan, masih ditunggu ya. Alhamdulillah. Akhirnya dengan begini ini saya hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentunya selamat bagi rekan-rekan teman-teman wartawan Konawe Selatan yang baru saya dikukuhkan. Mereka ini adalah, kalau di rumah ada istri saya, di kantor mereka ini kita.
sering tukar pikiran. Karena kita membutuhkan masukan-masukan maupun pandangan-pandangan. Sehingga saya anggap adik-adik saya ini mitra strategis Konawe Selatan. Dan alhamdulillah dibentuk pada saat yang tepat. Karena kami lagi pontang-panting bagaimana menciptakan pemerintahan berbasis elektronik. Syukur sekarang, dulu di kabupaten ya signal susah dicari. Alhamdulillah sekarang kita 1 giga di kawasan perkantoran. Jadi sangat memudahkan. Teman-teman mau siaran langsung pun tidak susah lagi. Jadi saya sangat bangga melihat adik-adik wartawan ini yang masih muda-muda, juga dengan jargonnya cerdas, profesional, integritas. Wah, ini luar biasa ini. Jadi sebenarnya adik-adik wartawan itu saya anggap orang-orang yang pintar. Karena bisa sesuatu itu dikemas sehingga menjadi menarik, menjadi kelihatan setelah dibedah. Jadi saya sangat senang kalau program saya dibedah oleh wartawan, karena pasti profesional. Jadi sesungguhnya Ketua PWI ini kita saling membutuhkan. Jadi bagi saya itu adalah mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan, karena saya sangat berharap ada masukan-masukan yang diberikan. Karena sesuatu program itu, ya, namanya sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Nah, itulah kekurangan-kekurangan ini kita minta bisa diberikan. Apalagi dengan era digitalisasi sekarang ini, ya memang benar-benar harus kita bersinergi dalam arti positif. Karena daerah semua sekarang ini berpacu dalam rangka mengembangkan wilayah. Pemerintah pusat mendorong kita untuk berpacu. Bagaimana inovasi-inovasi, menciptakan inovasi-inovasi. Jadi sekarang kalau pemerintah daerah mau dapat banyak dana pusat, harus banyak inovasi. Alhamdulillah, tadi ini saya baru dapat lagi PMK, Pak Ketua. Karena inovasi kita dalam menjalankan komitmen kita dihadiahi lagi 10 miliar Pak. Jadi Konawe Selatan itu saya tidak pontang-panting cari pajak. Kita memperbaiki inovasi-inovasi ini karena saya tahu di Kementerian Keuangan di apa semua dinilai Pemda-pemda mana yang kalau ada prestasi salah ada saja. Dan kita komitmen dalam menjalankan sesuai dengan regulasi atau aturannya. Saya bersyukur bahwa dari Konawe Selatan ya teman-teman DPR, karena kawan-kawan lama saya juga semua, kita bisa satu bahasa. Teman-teman wartawan juga dapat sering mengupas. Walaupun saya memang ya teman-teman wartawan tahu, kalau saya baru pikir belum saya promosikan. Saya bikin dulu jadi baru saya bilang inilah. Sehingga kita kadang-kadang kurang informasi, oh ini mau bikin ini. Kita buat dulu baru jadi. Seperti itu. Jalan laut itu saya tidak pernah bilang mau bisa tebus. Tapi kita berbuat dulu.
Setelah jadi saya ajak. Lihat. Karena inilah dalam rangka menjaga integritas. Sebab kalau kita sudah keluar-keluar baru tidak jadi kan integritas kita menurun. Demikian juga ada saya di wartawan ini. Kalau baru kira-kira itu sudahlah, jangan dulu terlalu dikemas, nanti integritasnya tidak bagus bagi masyarakat. Jadi sekali lagi selamat. Tentunya kita akan menjadi mitra yang baik. Teman-teman, insya Allah kami berusaha menyiapkan MPP kita saja, mudah-mudahan 2024 sudah dioperasikan mall pelayanan publik. Semua ada di situ. Islamic Center alhamdulillah sudah. Semua ormas Islam ada semua. Kantornya di situ. Mudah-mudahan PWI juga nanti bisa bermitra dengan kantor Kominfo yang baru. Kantor Kominfo yang baru sudah disediakan di situ untuk press room-nya dan lain sebagainya. Ini semua saya hanya menciptakan bagaimana ke depan ini Konawe Selatan supaya menjadi lebih baik. Karena ya mau tidak mau saya tahun depan sudah harus mengakhiri masa tugas. Tentunya saya berharap ini kader-kader muda ini dapat lebih maksimal melihat daerah kita. Memang sekarang polemik banyak. Ada yang mengatakan wah di Konsel ini kan sekarang dipimpin generasi tua, harus generasi muda sekarang. Tapi generasi muda yang mana? Nah itu tadi yang dikatakan tadi, cerdas, profesional, dan integritas. Kalau generasi muda ada cerdas kan? Karena apa? Konawe Selatan ini Indonesia mini. Pak Sarjono kan tahu. Majemuk. Berbagai macam suku, agama. Dan pemerintah harus tahu ini gimana mempersatukan masyarakat kita. Itu modal terbesar. Pembangunan di Konawe Selatan ini hanya bisa sukses apabila kebersamaan selalu tercipta. Jadi sehingga saya biasa katakan, saya setuju kader-kader muda mempersiapkan diri, tapi jangan dijadikan Konawe Selatan ini ajang coba-coba. Karena taruhannya besar. Indonesia mini ini. Saya alhamdulillah ya, masa 8 tahun saya sudah bisa tahu semua. Kita bisa berkolaborasi dengan baik. Karena tujuan pembangunan daerah itu adalah kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat tidak nyaman, bukan. Kita harus ciptakan senyaman. Kayak tadi ini yang ganggu kita supaya ada demo. Tapi demo saya tidak mau terima. Saya bilang kalau rakyat kelaparan, mari sini saya. Tapi kalau demo mengurusi jabatan, saya tak urusin. Karena itu sudah ada mekanismenya, ada aturannya. Jadi memang ada juga sewaktu-waktu kita harus tunjukkan integritas kita, profesionalisme. Syukur adik-adik tadi yang di sini semua saya kenal, malam melintang di selatan sering kita diskusi, sharing-sharing masukan dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya PWI lagi ini, mari kita sama-sama dorong. Apalagi sekarang kami juga lagi mendorong bagaimana peningkatan SDM secara besar-besaran. Karena kita serba kekurangan. Dokter spesialis harus sewa dari mana? Profesional-profesional lain ya harus kita sama-sama dorong. Apalagi ada wartawan ini adalah cerdas-cerdas. Saya paham semua. Sehingga sangat tepat tadi dikatakan.
cerdas, profesional, integritas. Wah, ini luar biasa. Jadi selamat, dan semoga organisasi ini menjadi mitra yang baik. Ya, kalau kemarin berjuang sendiri-sendiri, karena sudah ada wadah, tadi sudah dibuka kisi-kisinya sama Pak Ketua. Kan saya itu hanya mengusul, Pak Ketua yang toki kan misalnya. Kalau Pak Ketua sudah buka kisi-kisi ya. Apalagi ini kita menghadapi artinya pekerjaan-pekerjaan yang secara nasional memberikan ukuran pada Konawe Selatan. Tanggal 24 ini kita pemilihan desa secara serentak, 96 desa. Jadi mohon maaf kalau di Buton sana dibilang 30 serentak, kita sini ini 96 sudah paling kurang, biasanya lebih 100. Tanggal 24. Kayak tadi saya terlambat sini, termasuk kita lagi berbicara Perkobinda dan Dim, Kapolres apa semua bagaimana tanggal 24 ini sukses. Kemudian lagi menyusul lagi pemilu legislatif, pemilu presiden. Kita sudah siap. Ini ada di KPU ada. Persiapan pilkada lagi, kita sudah siapkan uangnya. Tidak ada keraguan. Kita mempersiapkan daerah kita ini sebaik-baiknya. Tentunya ini ke depan kita akan ada sedikit perbedaan-perbedaan antara partai, mungkin antara organisasi apa semua. Tapi insya Allah pemerintah daerah bersama PBI ini, mari kita duduk di tengah-tengah secara baik. Kita tidak condong, supaya masyarakat kita jaga. Alhamdulillah saya tadi tanya ke Polres bagaimana di bawah ini, adem-adem saja. Itulah yang kita harapkan. Tentunya kita harapkan para tokoh dan peran wartawan ini jangan dipanas-panasi. Kalau kita panas-panasi ikut panas lagi di bawah ini, lagi adem-adem. Ini tugas kita bersama mensukseskan ini agenda-agenda nasional. Jadi selamat dan terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf karena kehadiran kami Pak Ketua ini untuk ditunda acara. Tapi bukan karena kesengajaan. Ini karena agenda-agenda yang sangat penting. Dan selamat pada adik-adik yang sudah dilantik untuk PBI Konawe Selatan. Selamat bertugas. Semoga Allah SWT selalu meridhoi upaya dan kerja kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.